Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, melainkan dibukakan baginya ke-8 pintu surga dan dia boleh masuk melalui pintu yang disukainya. Hadis Muslim. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ka'ab bin Murrah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada seseorang yang berwudu, lalu dia membasuh kedua tangannya melainkan keluarlah dosa-dosa kedua tangannya itu. Jika dia membasuh wajahnya maka lenyaplah dosa-dosanya dari wajahnya. Jika dia mengusap kepalanya maka keluarlah dosa-dosanya dari kepalanya. Dan, jika dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah dosa-dosanya dari kakinya. Hadis Muslim. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abi Malik al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda, kebersihan merupakan separuh keimanan, hamdalah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Allahu Akbar dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi, puasa merupakan benteng, kesabaran merupakan pelita, sedekah merupakan dalil yang nyata, Al-Quran merupakan bukti yang dapat menguntungkan atau merugikan kamu. Setiap pagi manusia dapat menjual dirinya, apakah dia akan memerdekakan dirinya atau menjadikannya sebagai budak? Hadis Muslim. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil kecurangan dan tidak akan menerima sholat tanpa berwudu. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari hadis Syubah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu tatkala kamu mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai para penegak kebenaran karena Allah dan sebagai saksi yang adil serta janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 8. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 9. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka. Ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kamu tatkala suatu kaum hendak menggerakkan kepadamu, lalu dia menahan tangan mereka darimu. Bertakwalah kepada Allah dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat 11. Allah Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman ihwal nikmatnya yang telah diberikan kepada mereka yang terdapat dalam pensyariatan agama yang mulia, pengutusan seorang Rasul yang mulia kepada mereka, dan pengambilan janji serta ikatan dari mereka berupa baiat untuk mengikuti, membantu, menerima, dan menyampaikan agamanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu tatkala kamu mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ayat ini merupakan baiat yang pernah mereka ucapkan di hadapan Rasulullah tatkala mereka masuk Islam. Mereka mengatakan, kami berjanji setia kepada Rasulullah untuk menyimak dan menaatinya, baik pada saat kami bergairah maupun malas, berjanji untuk memprioritaskan dia atas kami dan untuk tidak membantah perintahnya. Firman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah, merupakan perintah sebagai nasihat untuk bertakwa dalam segala kondisi. Kemudian dia memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui rahasia dan bisikan yang terdapat dalam hati. Maka dia berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai para penegak kebenaran karena Allah. Berarti jadilah kamu sebagai para penegak kebenaran karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena manusia dan ingin popularitas. Dan jadilah kamu sebagai saksi yang adil. Ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Syahihain dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, ayahku memberiku sesuatu.
Maka ibuku, yaitu Amirah binti Rawahah, berkata, saya tidak sudi sebelum kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah. Maka ayahku pergi menemui beliau guna mempersaksikan pemberiannya kepadaku di depan beliau. Nabi bersabda, apakah kamu memberikan pemberian yang sama kepada seluruh anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Maka Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Beliau melanjutkan, sungguh aku mempersaksikan orang yang durhaka. Numan berkata, maka ayahku pulang, lalu mengembalikan pemberian itu. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, berarti janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorongmu untuk meninggalkan keadilan terhadap mereka, namun berlaku adillah baik kepada teman maupun musuh. Oleh karena itu dia berfirman, berlaku adillah. Keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Yakni, keadilanmu lebih dekat kepada ketakwaan daripada meninggalkannya. Firman Allah, bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yakni, dia akan membalas aneka perbuatan yang kamu lakukan, apakah perbuatan itu baik maupun buruk. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ampunan atas dosanya, dan pahala yang besar, berupa surga yang merupakan bagian dari rahmat-Nya yang diberikan kepada hamba-hambanya. Mereka tidak mendapatkan surga lantaran amalnya, namun berkat rahmat dan karunia-Nya disertai anggapan bahwa amal mereka itu dijadikan sebab untuk memperoleh rahmat, karunia, ampunan, dan keridaan-Nya. Jadi, segalanya itu dari dan milik Dia. Maka kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah para penghuni neraka. Pengazaban ini merupakan bagian dari keadilan, kebijaksanaan, dan hukum Allah Ta'ala yang tidak mengandung kecurangan. Pengazaban itu merupakan hukum yang adil dari yang maha bijaksana lagi maha kuasa. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kamu tatkala suatu kaum hendak memanjangkan tangannya kepadamu, lalu Dia menahan tangan mereka darimu. Abdur Razak meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Nabi singgah di suatu tempat. Orang-orang pun berpencar untuk bernaung di bawah pepohonan yang berduri. Nabi menggantungkan pedangnya pada salah satu pohon. Kemudian datanglah orang Badui menghampiri pedang Rasulullah, mengambilnya, dan mencabut dari sarungnya. Kemudian dia menuju Nabi, sambil berkata, siapa yang dapat menghalangimu dari pedangku? Nabi menjawab, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Orang Badui mengatakan, siapa yang dapat menghalangimu dari pedangku? Dia menanyakan 2 atau 3 kali. Nabi menjawab dengan, Allah. Abdur Razak berkata, maka orang Badui itu memasukkan pedang ke sarungnya. Lalu Nabi memanggil para sahabatnya dan menceritakan kepada mereka ihwal orang Badui sambil duduk bersandar dan kejadian itu tidak mempengaruhinya. Muammar berkata, Qatadah pun menceritakan hadis yang sama dan menuturkan bahwa ada sekelompok orang Arab yang hendak membinasakan Rasulullah lalu mereka mengutus orang Badui itu. Ayat, ingatlah nikmat Allah atas kamu tatkala suatu kaum hendak memanjangkan tangannya kepadamu, ditakwil oleh kisah di atas. Orang Badui tersebut bernama Gaurats bin Al-Haris sebagaimana ditegaskan dalam Syahih. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf dan konco-konconya tatkala mereka hendak memperdaya Nabi dan para sahabatnya di rumah Ka'ab bin Al-Ashraf. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan Bani Nadir tatkala mereka hendak menimpakan batu besar ke kepala Nabi pada saat beliau mengunjungi mereka untuk meminta tolong kepada mereka soal tebusan para penduduk. Maka Allah memperlihatkan kepada beliau apa yang akan mereka timpukkan kepadanya. Firman Allah Ta'ala, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.
yakni, barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka dicukupkan baginya apa yang dikehendakinya, dipelihara, dan dilindungi dari kejahatan manusia. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berangkat menuju mereka pada pagi hari. Beliau mengepung mereka hingga beliau berhasil melumpuhkannya, lalu mengusirnya. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 orang kepala suku. Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kamu. Sungguh, jika kamu mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada rasul-rasulku dan membantu mereka, dan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya aku akan menghapus berbagai kesalahanmu dan sungguh aku akan memasukkanmu ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Barang siapa di antara kamu yang kafir setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat 12. Namun, karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka mengubah firman dari berbagai posisinya dan melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan, kamu senantiasa akan melihat pengkhianat dari mereka kecuali sedikit saja di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka, maafkan dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 13. Dan, di antara orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah mengambil janji mereka, lalu mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitahukan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 14. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya memenuhi janji dan ikatan yang telah diambilnya dari mereka melalui lisan hamba dan Rasulnya Muhammad, memerintahkan mereka supaya menegakkan keadilan, memberi kesaksian dengan adil, dan mengingatkan kepada mereka ihwal nikmat zahir dan batin yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa hidayah kepada kebenaran dan petunjuk, maka dia mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana dia mengambil janji dan ikatan dari orang-orang sebelum mereka, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tatkala mereka mengingkari janji dan ikatan kepada Allah, maka dia menyiksa mereka sebagai laknat bagi mereka, pengusiran dari pintu dan sisinya, dan sebagai hijab atas hati mereka sehingga tidak sampai kepada petunjuk dan agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 orang kepala suku. Nakib ialah orang yang mengetahui ihwal kabilahnya yang menjadi wakil dalam berbayaat, menyimak, dan menaati Allah, Rasul, dan kitabnya. Taurat menceritakan dalam kitab keempat, jumlah kepala suku Bani Israel, Bani Rubil diwakili oleh Al-Bashur bin Sadun, Bani Syamun diwakili oleh Samuel bin Shurshaki, Bani Yahuda diwakili oleh Al-Hashun bin Amyadzab, Bani Yasakir diwakili oleh Shal bin Son, Bani Zabalun diwakili oleh Albab bin Halub, Bani Afraim diwakili oleh Mansha bin Amanhur, Bani Mansha diwakili oleh Hamliail bin Yarshun, Bani Bunyamin diwakili oleh Abaidan bin Jadun, Bani Dan diwakili oleh Juaidar Umaysyadzi, Bani Asyar diwakili oleh Nuhail Ajran, Bani Kana diwakili oleh Asaif bin Da'awail, dan Bani Naftali diwakili oleh Ajza bin Umainan. Demikian pula tatkala Rasulullah membaiat kaum Ansyar pada malam Akabah, maka mereka pun terdiri atas 12 kepala suku, 3 orang dari suku Aus, yaitu Asad bin Al-Hidir, Sa'ad bin Haitsamah, dan Rifah bin Abdul Munzir yang katanya digantikan oleh Abu Al-Haitsam bin Ataihan. Dan 9 orang dari Bani Hajras, yaitu Abu Umamah Asad bin Zararah, Sa'ad bin Ar-Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi bin Malik bin Al-Ajalan, Al-Barra bin Marur, Ubadah bin Asyamit, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Haram, dan Al-Munzir bin Umar bin Hunaisi.
Mereka adalah orang yang mengurusi kaumnya pada malam Akabah itu ihwal urusan dengan Nabi. Merekalah yang diserahi oleh kaumnya dalam soal perjanjian dan bayat dengan Nabi untuk menyimak dan menaatinya. Dalam Syahihain dikatakan dalam hadis Jabin bin Samurah, dia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, urusan manusia senantiasa berlangsung selama mereka dipimpin oleh 12 tokoh. Kemudian Nabi menuturkan sesuatu yang tidak terdengar olehku. Maka aku bertanya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Dia menjawab, semuanya dari suku Quraisy. Lafal hadis ini dari Muslim. Maksud hadis ialah sebagai berita gembira akan adanya 12 orang khalifah yang saleh, menegakkan kebenaran, dan berlaku adil. Hadis ini tidak memastikan kedatangan mereka itu secara berturut-turut dan berkesinambungan, bahkan 4 orang di antaranya telah tampil secara berturut-turut berupa khalifah yang 4 yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khalifah lainnya ialah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana tak diragukan oleh para imam, dan beberapa orang dari keturunan Al-Abbas, dinasti Abbasiyah. Dan, kiamat tidak akan terjadi sebelum kepemimpinan mereka itu terjadi. Yang jelas bahwa di antara khalifah itu adalah Al-Mahdi sebagaimana beritanya dikemukakan oleh banyak hadis. Hadis itu menuturkan bahwa nama Al-Mahdi bertaut dengan nama Nabi Muhammad, nama bapaknya bertaut dengan nama ayah Nabi. Al-Mahdi memimpin dunia dengan penuh keadilan. Setelah kepemimpinannya, dunia dipenuhi kedurhakaan dan kezaliman. Imam Al-Mahdi bukanlah orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya seperti anggapan kaum Rafidah. Mereka menganggap bahwa dia akan muncul dari terowongan Samira. Anggapan mereka itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dan dugaan imajinasi yang lemah. Para khalifah yang 12 orang itu bukanlah 12 orang imam yang diyakini oleh kaum Rafidah sebagai orang maksum. Sehubungan dengan orang-orang yang terpilih itu ada orang yang tidak menyukai apa-apa yang dikatakan oleh mereka tentang dia dan tidak ada seorang imam pun yang mengklaim dirinya itu sebagai imam yang maksum. Setiap pandangan yang dikaitkan kepada mereka dikuatkan oleh aneka kebohongan, sedang para imam itu sendiri terbebas darinya. Mereka sendiri mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang dimaksum. Kemaksuman hanya dimiliki oleh para nabi semata, dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, menegakkan kebenaran dengan izinnya, dan kaum muslimin, insya Allah, akan kembali menjadi umat yang satu dengan berpetunjukkan sebaik-baiknya firman, yaitu firman Allah dan dengan sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuk Muhammad. Firman Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kamu, yakni bersama pemeliharaan dan pertolonganku. Sungguh, jika kamu mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada rasul-rasulku, yakni membenarkan mereka, dan membantu mereka, dalam kebenaran, dan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu berinfak di jalan Allah dan mencari keridhaannya, niscaya aku akan menghapus berbagai kesalahanmu, yakni aku akan menghapus dan menutupi dosa-dosamu, dan aku tidak akan mengazabmu karenanya, dan sungguh aku akan memasukkanmu ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yakni aku akan menghalangimu dari perkara yang ditakuti dan menghasilkan maksudmu. Firman Allah, barang siapa di antara kamu yang kafir setelah itu maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Yakni, barang siapa yang menyalahi perjanjian ini setelah dikukuhkan dan dikuatkan, kemudian diingkarinya maka sesungguhnya ia salah jalan dan berpindah kepada kesesatan. Kemudian Allah memberitahukan hukuman yang akan menimpa mereka tatkala mengingkari janjinya. Maka Allah berfirman, namun, karena mereka melanggar janjinya maka kami melaknat mereka, disebabkan mereka mengingkari janjinya dan kami enyahkan mereka dari petunjuk, dan kami jadikan hati mereka keras, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat karena hatinya itu demikian keras dan kasar. Mereka mengubah firman dari berbagai posisinya, yakni mereka mengubah ayat-ayat Allah, mentakwilnya bukan menurut ayat yang diturunkan,
dan mereka mengatakan kepada Allah apa yang tidak difirmankannya, naudzubillah. Dan melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Yakni, mereka benci terhadap pengamalan agama, maka mereka pun kembali ke kondisi yang sangat hina sehingga tiada lagi fitrah yang lurus dan amal yang istiqomah. Dan kamu senantiasa akan melihat pengkhianat di antara mereka, yakni muslihat dan tipu daya mereka terhadapmu dan sahabat-sahabatmu tatkala mereka hendak membunuh Rasulullah. Maka maafkan dan biarkanlah mereka, dan ini merupakan pertolongan itu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya, tidak meladeni orang yang berbuat jahat kepadamu. Qatadah berkata bahwa ayat ini dinasah, dihapus oleh firman Allah Ta'ala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah Ta'ala, dan di antara orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, ada yang kami telah mengambil janji mereka. Yakni, kami mengambil janji dan ikatan mereka untuk mengikuti Rasulullah, mendukungnya, menolongnya, dan beriman kepada setiap nabi yang diutus Allah ke muka bumi. Lalu mereka melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yaitu menyalahi ikatan dan mengingkari janji. Oleh karena itu, Allah berfirman, lalu mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Yakni, berbagai golongan Nasrani, selaras dengan variasi rasnya, senantiasa saling membenci, memusuhi, saling mengafirkan, dan saling melaknat. Maka setiap golongan tidak mempedulikan yang lain dan tidak membiarkannya masuk ke tempat ibadahnya, golongan Malikiyah mengafirkan golongan Yakubiyah, demikian pula sebaliknya. Demikian pula dengan golongan Nestoria dan Ariusia. Golongan yang satu menyalahkan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kelak Allah akan memberitahukan apa yang dahulu mereka kerjakan. Penggalan ini merupakan ancaman bagi kaum Nasrani atas kebohongan kepada Allah dan Rasul-Nya yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka lupakan terhadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi dan Maha Suci dari perkataan mereka yang menetapkan istri dan anak kepada Allah Ta'ala yang Esa, tunggal, sendiri, tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan dilahirkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul-rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang dahulu kamu sembunyikan dan Dia memaafkan ihwal banyak hal. Sesungguhnya telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang terang, ayat 15. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, ayat 16. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Zat-Nya yang mulia bahwa Dia telah mengutus Rasul-Nya Muhammad yang membawa petunjuk dan kebenaran kepada seluruh penghuni bumi, baik orang Arab maupun asing, yang buta huruf maupun yang melek huruf. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul-rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang dahulu kamu sembunyikan dan Dia memaafkan ihwal banyak hal. Yakni, Dia akan menjelaskan apa yang mereka tukar, ubah, takwil, dan diada-adakan kepada Allah. Dia diam saja terhadap banyak hal yang mereka ubah dan tiada guna dalam menjelaskannya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi, dari Ibnu Abbas dia berkata, barang siapa yang mengufuri hukum rajam berarti dia mengufuri Al-Quran secara tidak diduga. Firman Allah, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul-rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang dahulu kamu sembunyikan, maka rajam termasuk perkara yang mereka sembunyikan. Kemudian, Hakim mengatakan bahwa keterangan itu sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.
Kemudian, Allah memberitahukan ihwal Al-Quranul Karim yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia. Dia berfirman, sesungguhnya telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari jalan yang membinasakan, dan Dia menjelaskan kepada mereka jalan yang paling terang. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang memiliki suatu kemampuan untuk menghalangi Allah jika Dia bermaksud membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya, dan seluruh manusia yang ada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 17. Kaum Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksamu karena dosa-dosamu? Bukan begitu, tetapi kamu merupakan manusia di antara orang-orang yang telah diciptakan. Dia mengampuni orang yang dikehendaki dan mengazab orang yang dikehendaki. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan, kepadanyalah tempat kembali, ayat 18. Allah Ta'ala berfirman sambil mengisahkan kekafiran kaum Nasrani yang mengklaim Al-Masih putra Maryam sebagai anak Allah, padahal Dia merupakan salah seorang hamba Allah dan salah satu makhluknya. Kemudian, Allah berfirman sambil memberitahukan kekuasaannya terhadap segala perkara dan keberadaan perkara itu di bawah dominasi dan kekuasaannya. Katakanlah, siapakah yang memiliki suatu kemampuan untuk menghalangi Allah jika Dia bermaksud membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya, dan seluruh manusia yang ada di bumi? Yakni, apabila Dia menghendaki demikian maka siapakah yang memiliki kemampuan untuk menolaknya dan kekuasaan untuk memalingkannya? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, yakni segala yang ada itu merupakan makhluknya dan berada dalam kerajaannya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penggalan ini merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani serta bagi mereka azab yang harus mereka terima. Kemudian Allah berfirman sebagai bantahan terhadap kebohongan dan perbuatan mengada-ada dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Yakni, kami bernasab kepada para nabinya yang merupakan anak-anaknya dan hak Dialah untuk menolong mereka serta Dia itu mencintai kami. Maka Allah membantah mereka, katakanlah, maka mengapa Allah menyiksamu karena dosa-dosamu? Yakni, jika kamu sebagai anak-anaknya dan kekasih-kekasihnya seperti yang kamu katakan maka mengapa Dia menyediakan bagimu neraka jahanam karena kekafiran, kebohongan, dan kedustaanmu? Bukan begitu, tetapi kamu merupakan manusia di antara orang-orang yang telah diciptakan. Yakni, kamu memiliki contoh manusia lain yang seperti kamu, dan Dia Maha Suci dari seluruh hamba-Nya. Dia mengampuni orang yang dikehendaki dan mengazab orang yang dikehendaki. Yakni, yang Maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki, tiada yang dapat menolak hukum-Nya, dan Dia Maha cepat siksanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan, kepadanyalah tempat kembali, yakni seluruh perkara itu milik-Nya, berada di bawah dominasinya, kekuasaannya, dan kepadanyalah tempat kembali dan berpulang, kemudian Dia menghukumi hamba-hambanya dengan hukuman yang Dia kehendaki. Dialah yang Maha Adil dan tidak berlaku curang. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul-rasul kami yang menjelaskan kepadamu pada masa terputusnya pengutusan para rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada seorang pembawa kabar gembira maupun seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami.
Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 19. Allah mengkitabi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, bahwa Dia telah mengutus kepada mereka Rasul-Nya Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, pada masa terputusnya pengutusan para rasul, yakni setelah masa kevakuman tertentu antara pengutusan beliau dan wafatnya Isa putra Maryam. Para ulama berikhtilaf, beda pendapat, mengenai perkiraan waktunya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa kevakuman itu selama 600 tahun. Ditegaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang paling utama terhadap putra Maryam karena tidak ada nabi antara aku dan dia." Hadis Bukhari. Hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang menduga bahwa ada seorang nabi, yaitu Khalid bin Sanan yang diutus setelah Isa. Maksud ayat itu ialah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad pada masa kevakuman Rasul. Jadi, nikmat pengutusan Muhammad itu merupakan penyempurnaan atas aneka nikmat, dan kebutuhan kepada beliau merupakan persoalan umum, sebab kebodohan dan kerusakan telah muncul di tengah-tengah hamba kecuali pada sebagian orang yang berpegang teguh kepada sisa-sisa agama para nabi terdahulu, yaitu dari kalangan ahli kitab. Di antara hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Iyad dari Hamad al-Mujashi dikatakan bahwa Nabi berkhutbah dalam salah satu khutbahnya. Sesungguhnya Allah melihat penghuni bumi. Maka, Dia murka kepada orang asing dan Arab kecuali kepada sebagian kecil dari Bani Israel. Dalam hadis Muslim dikatakan, kecuali sebagian ahli kitab. Adalah agama menjadi keliru dalam pandangan seluruh penghuni bumi hingga Allah mengutus Muhammad, lalu Dia menunjukkan makhluk dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya serta membiarkan mereka di atas alasan yang putih bersih dan syariat yang kemilau. Oleh karena itu Allah berfirman, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada seorang pembawa kabar gembira maupun seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Yakni, supaya kamu, hai orang-orang yang menukar agama dan mengubahnya, tidak berdalih atau mengatakan, tidak datang kepada kami seorang rasul yang membawa berita baik dan memperingatkan keburukan. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu Muhammad. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Jarir berkata, maksud ayat ini ialah bahwa sesungguhnya aku berkuasa untuk menyiksa orang yang mendurhakaiku dan memberi pahala kepada orang yang menaatiku. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu tatkala Dia mengangkat para nabi di antara kamu, menjadikan kamu sebagai muluk, artinya pelayan, wanita, dan rumah, dan memberimu sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ayat 20. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditetapkan Allah untukmu dan janganlah kamu kembali ke belakang maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ayat 21. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari sana. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan memasukinya. Ayat 22. Dua orang laki-laki di antara orang yang takut kepada Allah dan yang dianugerahi nikmat olehnya berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang. Jika kamu telah memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan, bertawakallah kepada Allah jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Ayat 23. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya kami tidak akan pernah memasukinya untuk selamanya selagi mereka berada di sana. Pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami akan berpangku tangan di sini saja. Ayat 24. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku hanya menguasai diriku dan saudaraku maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik itu. Ayat 25. Allah berfirman,
Sesungguhnya tanah itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, sedang mereka terlunta-lunta di muka bumi. Maka janganlah kamu berbelas kasihan terhadap orang-orang yang fasik. Ayat 26. Allah Ta'ala menceritakan ihwal hamba, Rasul, dan kalamnya, yaitu Musa bin Imran sehubungan dengan peringatan Musa atas kaumnya mengenai nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka dan pengangkatan para raja, nikmat yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat, seandainya mereka beristiqomah pada jalannya yang lurus. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu tatkala Dia mengangkat para nabi di antara kamu." Yakni, setiap kali Allah mewafatkan nabi mereka maka Dia menggantinya dengan nabi lain. Hal demikian berlangsung semenjak Ibrahim hingga Isa yang merupakan penutup para nabi Bani Israel. Kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah yang bernasab kepada Ismail bin Ibrahim. Muhammad merupakan nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul terdahulu. Semoga shalawat dan salam Allah yang paling utama dan sempurna dilimpahkan kepada mereka. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, menjadikan kamu sebagai muluk, Abdur Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa yang dimaksud, muluk, ialah pelayan, wanita, dan rumah. Maimun bin Mahran meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, jika seseorang dari Bani Israel memiliki istri, pelayan, dan rumah, maka ia disebut muluk. Ibnu Syadzub berkata, jika seseorang dari Bani Israel memiliki rumah, pelayan, dan dia dimintai izin oleh pihak lain, maka dia merupakan muluk. Qatadah berkata, Bani Israel ialah orang yang pertama kali menciptakan hadam, pembantu rumah tangga. Dan, yang disebut malik ialah orang yang memiliki rumah, pelayan, dan istri. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa di antara kamu yang pada pagi harinya memiliki tubuh yang sebat, aman dalam lingkungannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah memiliki dunia dengan segala isinya. Firman Allah Ta'ala, dan memberimu sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain, yakni umat pada zamanmu karena mereka merupakan manusia yang lebih mulia daripada bangsa Yunani, Kopti, dan bangsa lainnya pada zaman itu. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab, hikmah, dan kenabian. Dan, kami telah menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik-baik dan mengunggulkan mereka atas umat lainnya. Maksudnya ialah Bani Israel merupakan umat yang paling mulia pada zamannya, sebab umat ini lebih mulia daripada mereka, lebih unggul di sisi Allah, lebih sempurna syariatnya, lebih lurus jalannya, lebih mulia nabinya, lebih mulia rajanya, lebih berlimpah rezekinya, lebih banyak harta benda dan keturunannya, lebih luas kerajaannya, dan lebih kekal kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah, kami menjadikan kamu sebagai umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas umat manusia. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan ajakan Musa kepada Bani Israel untuk berjihad, memasuki Baitul Muqaddas yang dahulu menjadi milik mereka pada zaman nenek moyangnya, yaitu zaman Yakub sebelum dia, anak-anaknya, dan istrinya pindah ke Mesir pada masa Yusuf. Kemudian, mereka menetap di Mesir hingga mereka pergi meninggalkannya bersama Musa. Ternyata di sana mereka mendapatkan bangsa Amalkah yang gagah perkasa telah menguasai dan memiliki Baitul Muqaddas. Kemudian Rasul Allah, Musa menyuruh mereka memasukinya, memerangi musuh-musuhnya, dan mengabarkan kemenangan yang akan mereka raih. Namun, mereka membangkang dan mendurhakai perintah Musa. Maka, mereka dihukum supaya pergi ke padang Sahara dan berkutat di Sahara dalam kondisi tidak tahu arah dan tidak mengetahui bagaimana mereka menuju ke tujuan. Mereka terkatung-katung selama 40 tahun sebagai hukuman bagi mereka karena meremehkan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman sambil menceritakan ihwal Musa yang berkata,
"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, yakni yang disucikan, yaitu Baitul Muqaddas. Firman Allah Ta'ala, yang telah ditetapkan Allah untukmu, yakni yang telah dijanjikan Allah kepadamu melalui nenek moyangmu Israel bahwa Dia akan mewariskannya kepada orang yang beriman di antara kamu. Dan janganlah kamu kembali ke belakang, yakni janganlah kamu menolak untuk berjihad, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari sana. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan memasukinya." Yakni, mereka berdalih bahwa di negeri itu terdapat suatu kaum yang gagah perkasa, kuat, jantan, dan keras sehingga kami tidak sanggup memeranginya dan kami tidak mungkin masuk ke sana selama mereka ada di sana. Jika mereka keluar dari sana maka kami akan memasukinya. Namun, jika tidak maka kami tak berkemampuan untuk mengalahkan mereka. Firman Allah Ta'ala, dua orang laki-laki di antara orang yang takut kepada Allah dan yang dianugerahi nikmat olehnya berkata, yakni, setelah Bani Israel menolak untuk menaati Allah dan mengikuti Rasul Allah, maka dua orang laki-laki mendorong mereka untuk menaati Allah. Kedua orang itu telah dianugerahi nikmat yang besar dan termasuk orang yang takut terhadap perintah Allah dan mengkhawatirkan siksanya. Kedua orang itu bernama Yusha bin Nun dan Kalim bin Yufana. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan menurut para ulama salaf dan halaf yang jumlahnya tidak hanya seorang. Kedua orang itu berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang. Jika kamu telah memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Yakni, jika kamu bertawakal kepada Allah, mengikuti perintahnya, dan sehaluan dengan Rasul-Nya, maka Allah akan menolongmu dalam mengalahkan musuh-musuhmu dan memasukkanmu ke negara yang telah ditetapkan Allah untukmu. Namun ajakan itu tidak berguna sedikitpun. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya kami tidak akan pernah memasukinya untuk selamanya selagi mereka berada di sana. Pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami akan berpangku tangan di sini saja." Penggalan ini merupakan penolakan mereka untuk berjihad dan menyalahi Rasul-Nya. Betapa besarnya perbedaan antara kaum Musa dan para sahabat Nabi kita Muhammad, betapa baiknya respons yang mereka berikan kepada Rasulullah dalam peristiwa Badar, yaitu tatkala Nabi menyuruh mereka untuk menyerang kelompok yang datang untuk melindungi kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Tatkala Abu Sufyan tertinggal maka para sahabat memburu kafilah dan pasukan penjaga pun mendekat. Jumlah para sahabat sekitar 900 sampai 1000 orang dengan senjata pedang dan potongan besi. Abu Bakar berkata, maka Nabi membaguskannya dan di antara kaum muhajirin pun ada yang memberi saran. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, berikanlah saran kepadaku." Nabi mengatakan demikian tiada lain dimaksudkan untuk mengetahui apa saran kaum Ansyar yang merupakan mayoritas muslim pada saat itu. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, seolah-olah engkau memberikan rintangan kepada kami. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, jika lautan ini membentang di hadapan kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Kami tidak sungkan untuk bertemu musuh esok hari. Kami akan bersabar dalam perang dan ksatria dalam pergulatan. Semoga Allah memperlihatkan aksi sebagian kami kepadamu yang dapat menyenangkanmu. Maka, berjalanlah bersama kami di atas berkah Allah." Maka, Rasulullah menjadi senang dan bersemangat setelah mendengar ucapan Sa'ad. Pada saat itu, sahabat lainnya yang memberi respons ialah Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tariq, yaitu Ibnu Syihab. Al-Miqdad berkata kepada Rasulullah pada peristiwa Badar, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah kamu dan Tuhanmu,
lalu berperanglah kamu berdua. Kami hanya duduk di sini saja. Namun kami mengatakan, pergilah engkau dan Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua, dan kami bersama kamu dalam berperang." Hadis Ahmad. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Aku menyaksikan suatu bukti kebenaran dari Mikdad, yaitu supaya aku menjadi sahabatnya yang paling dia cintai daripada apa yang disediakannya." Mikdad datang kepada Rasulullah ketika beliau mendoakan buruk kepada kaum musyrikin. Mikdad berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua.' Kami hendak berpangku tangan di sini saja. Namun, kami akan berperang di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakangmu." Maka, saya melihat wajah Rasulullah berseri ceria lantaran perkataan itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam bab perang dan dalam At-Tafsir. Firman Allah Ta'ala, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku hanya menguasai diriku dan saudaraku, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik itu." Yakni, setelah Bani Israel menolak untuk berperang, maka Musa marah kepada mereka dan berkata seraya mendoakan buruk kepada mereka, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku hanya menguasai diriku dan saudaraku." Yakni, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menaatiku lalu melaksanakan perintah Allah dan menanggapi perkara yang aku serukan kecuali diriku dan saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik itu. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni, putuskanlah persoalan antara kami dan mereka. A'adidahak juga mengatakan, putuskanlah permasalahan antara kami dan mereka serta bukalah kesamaran yang ada antara kami dan mereka. Firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, sesungguhnya tanah itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun sedang mereka terlunta-lunta di muka bumi. Setelah Musa mendoakan buruk kepada mereka karena mereka menolak untuk berjihad, maka Allah memutuskan dengan mengharamkan mereka memasuki Baitul Muqaddas selama 40 tahun. Mereka terdampar di padang Sahara seraya terus berjalan tanpa arah untuk dapat keluar dari Sahara. Pada saat ini terjadilah beberapa perkara yang menakjubkan dan luar biasa seperti awan yang menaungi mereka, penurunan mana dan salwa pada mereka, keluar dan mengalirnya air dari batu tak bercelah yang mereka bawa di atas kendaraan. Jika Musa memukulnya dengan tongkatnya maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku memiliki mata air sendiri. Dan, mukjizat lainnya yang digunakan Allah untuk mendukung kerasulan Musa bin Imran. Di Sahara pula Harun menemui ajalnya yang disusul oleh kematian Musa 3 tahun kemudian. Allah mengangkat Yusha bin Nun sebagai nabi dan pengganti Musa bin Imran. Mayoritas Bani Israel meninggal di Sahara pada saat terlunta-lunta. Ada yang mengatakan bahwa tak seorang Bani Israel pun yang hidup kecuali Yusha dan Kalib. Setelah masa 40 tahun itu habis maka Yusha bin Nun membawa Bani Israel yang masih hidup atau generasi kedua mereka. Yusha dan mereka menuju Baitul Muqaddas, lalu mengepungnya. Dia berhasil menaklukkannya pada hari Jumat setelah asar. Tatkala matahari condong ke barat dan mereka khawatir masuk ke dalam hari Sabat maka Yusha berkata kepada matahari, "Sesungguhnya kamu dan saya sama-sama diperintah. Ya Allah, tahanlah ia." Maka Allah menahannya hingga Yusha berhasil menaklukkan Baitul Muqaddas. Allah menyuruh Yusha bin Nun supaya memimpin Bani Israel tatkala memasuki Baitul Muqaddas agar mereka memasukinya sambil sujud, menghormat, dan berkata, "Ampunilah dosa-dosa kami." Kemudian mereka mengganti perintah itu. Mereka masuk ke sana sambil merayap pada pantatnya dengan mengatakan, "Biji pada gandum." Kisah ini sudah dikemukakan ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 58. Firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menaruh belas kasihan kepada kaum yang fasik, ini merupakan hiburan bagi Musa dalam menghadapi mereka.
yakni, janganlah kamu berduka dan bersedih atas putusan yang mengalahkan mereka sebab mereka berhak menerimanya. Kisah ini mengandung celaan atas kaum Yahudi, menjelaskan rahasia mereka, penyimpangan mereka dari Allah dan Rasul-Nya, penolakan mereka untuk berjihad, kelemahan dirinya sehingga tidak dapat bersabar dalam menghadapi, mengerasi, dan memerangi musuh padahal di tengah-tengah mereka ada Rasul Allah, kalimnya, dan pilihan di antara makhluknya pada zaman itu, dan Allah pun menjanjikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Di samping itu, mereka pun telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap musuhnya yakni Fir'aun, berupa azab, siksa, dan penenggelaman Fir'aun dan tentaranya. Saat itu mereka melihat Fir'aun dan tentaranya tenggelam sebab tubuh mereka dan jejaknya sangat dekat dengan Bani Israel. Kemudian mereka menolak untuk memerangi penduduk negeri yang luas dan jumlah penduduknya hanya sekitar 1/10 negeri Mesir. Dengan demikian maka tampaklah keburukan dan kebusukan yang mereka tutup-tutupi, sedang mereka berkubang dalam kebodohannya, sebagai orang yang dibenci dan dimusuhi Allah. Walaupun demikian, mereka tidak sungkan untuk mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Maka Allah memburukan sebagian wajah mereka yang dialih rupakan menjadi kera dan babi serta ditetapkan dalam laknat hingga mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan diputuskan keberadaannya di neraka itu kekal abadi. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam dengan hak, tatkala keduanya mempersembahkan kurban maka diterimalah dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Dia berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, ayat 27. Sesungguhnya jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku guna membunuhku maka aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam, ayat 28. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan dosa, membunuhku dan dosamu sehingga kamu menjadi salah satu penghuni neraka, dan yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zalim, ayat 29. Maka, hawa nafsu Kabil membisikinya untuk membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah sehingga jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi, ayat 30. Maka Allah mengutus burung gagak, sedang dia mengais-ngais di atas tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, duh celakalah aku, mengapa aku tidak dapat berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi, ayat 31.